Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini saya akan mencoba merekap sebuah anime berjudul Osama Ranking yang rilis musim fall tahun 2021. Dan sejauh ini menjadi salah satu anime terbaik musim ini dengan rating 8,82 di My Anime List. Anime garapan Wit Studio ini mengusung genre adventure fantasi dengan visual yang sedikit berbeda dari anime kebanyakan pada zaman sekarang. Tapi untuk segi cerita gak usah diragukan lagi. Sejauh ini setiap episodenya terdapat plot twist yang sulit buat ditebak dan selalu bikin penasaran. Anime ini kan menceritakan tentang perjalanan seorang pangeran muda bernama Boji yang punya kekurangan. Di video ini saya akan merekap 3 episode pertama dari anime ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti rekapan alurnya, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Oke, gak usah kelamaan, langsung aja kita ke alurnya. Cerita akan berpusat di sebuah kerajaan yang dimana raja di sini ditentukan peringkatnya berdasarkan kekuatannya. Yang dimana di sini akan menceritakan perjuangan dari sosok pangeran muda bernama Boji yang punya tubuh kecil dan lemah untuk menjadi seorang raja. Diperlihatkan di sini pangeran Boji yang sedang jalan-jalan bertemu dengan makhluk aneh berwarna hitam yang ingin merampok si pangeran. Dan ternyata si pangeran ini tidak bisa bicara dan mendengar atau biasa disebut tunarungu, tapi bisa memahami perkataan hanya dengan gerakan mulut. Karena pangeran Boji tidak memiliki uang, makhluk itu pun meminta si pangeran menyerahkan pakaiannya. Dengan kepolosannya, Boji dengan suka hati menyerahkannya. Kemudian makhluk itu menyuruh Boji untuk datang lagi besok dengan membawa pakaian yang lebih mewah, dan makhluk itu pun menyuruh Boji pulang. Di perjalanan pulang, Boji menjadi pusat perhatian karena berjalan hanya memakai pakaian dalam. Para warga menyebut Boji sebagai pangeran payah, karena sebagai pangeran pertama, Boji tidak bisa menggunakan pedang kecil dengan benar. Keesokannya si pangeran datang menemui makhluk aneh tadi untuk menyerahkan pakaian mewahnya. Di sini pangeran Boji merasa senang, karena punya teman untuk diajak mengobrol. Selama ini ia tidak pernah punya teman karena tidak bisa bicara. Kemudian makhluk aneh tadi memperkenalkan dirinya. Makhluk itu bernama Kage. Keesokannya Boji kembali datang untuk menyerahkan pakaian mewahnya lagi. Mereka saling mengobrol dan memahami meskipun Boji tidak mampu bicara. Di perjalanan pulang, Kage diam-diam mengikuti Boji, dan di sini seperti biasa Boji menjadi pusat perhatian. Kemudian ada beberapa bocah yang mendekati Boji yang mencoba berbicara dengannya, tapi berakhir diajak karena tidak bisa bicara dan mendengar. Kemudian pangeran Boji berlari pulang menuju istananya. Di istana ia bertemu dengan Ratu Hiling yang merupakan ibu dari pangeran kedua Daida. Ratu Hiling itu memarahi pangeran Boji karena ia sering keluar telanjang. Hal itu dapat menodai kehormatan kerajaan dan berkata pangeran Boji tidak pantas menjadi raja. Ia menganggap anaknya lah yang lebih pantas menjadi raja. Kemudian pangeran Boji disuruh untuk berganti pakaian untuk bertemu dengan sang raja. Setelah berganti pakaian, ia langsung berlari menuju kamar raja. Di sisi lain, Kage dihadang oleh Bebin sang pengendali ular, sekaligus pemandu pedang dari pangeran kedua Daida. Bebin menganggap Kage berasal dari klan bayangan, klan pemburu yang dikutuk, yang seharusnya sudah musnah. Terjadi sedikit pertengkaran, tapi di sini Kage berhasil lolos dari Bebin. Kembali lagi ke pangeran Boji yang menghadap sang raja. Raja di sini merupakan raja peringkat ke-7 bernama Raja Bose. Raja Bose menjadi raja karena dulu berhasil memusnahkan segerombolan monster yang menyerang penduduk. Sang raja mendengar bahwa belakangan ini Boji berjalan di tengah kota tanpa memakai pakaian dan mempertanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Ternyata Raja Boji di sini sedang sakit dan waktunya tidak lama lagi. Sebagai anak dari mendiang istri pertamanya, sang raja sangat mengasihi pangeran Boji. Karena pangeran Boji sangat lemah, Raja Bose menyuruh Doma sang ahli pedang terbaik untuk menjadi guru pangeran Boji agar dirinya bisa menjadi lebih kuat. Saat berlatih pedang, Domas dan pangeran Boji didatangi pangeran kedua yang bernama Daida. Daida mempertanyakan ke Domas sejauh mana perkembangan kakaknya dan ingin latih tanding dengannya. Tapi menurut Domas itu masih terlalu dini. Karenanya pangeran Daida malah menyuruh Domas untuk latih tanding dengannya. Domas akhirnya menanggapi permintaan pangeran Daida tersebut. Domas terpukau melihat teknik pedang dari pangeran Daida dan berpikir ingin mengajari teknik pedangnya ke Daida.
Mungkin karena Boji melihat wajah Domas yang nampak bahagia, Pangeran Boji akhirnya menantang Daida. Domas menganggap Pangeran Boji tidak akan bisa menang melawan Pangeran Daida. Begitu pula para prajurit, karena Daida pernah mengalahkan Kapten Kesatuan Bebin. Terjadi pertarungan antara Pangeran Boji dan Pangeran Daida, dan tanpa diduga Pangeran Boji mampu menghindari semua serangan yang dilancarkan Pangeran Daida. Akhirnya Pangeran Boji melancarkan sebuah serangan dan berhasil mengenai Pangeran Daida. Kemudian salah satu prajurit mengingat kalau Pangeran Boji pernah bertemu dengan segerombolan ular yang ingin menyerangnya. Tapi Pangeran Boji berhasil menghindari serangan ular tersebut dengan gesit. Dan scan tersebut merupakan ending dari episode pertama. Di episode kedua ini diawali dengan masa lalu si Kage, di mana di sini ditunjukkan klan Kage sedang dibantai oleh klan Cahaya. Kage dan ibunya berhasil bersembunyi. Tapi di sini ibunya menyuruh Kage untuk kabur sendiri menuju hutan racun. Sedangkan sang ibu mencoba menghadang klan Cahaya. Saat Kage berlari, salah satu anggota klan Cahaya mengeluarkan sihir yang membuat posisi mereka terlihat. Di sini ibu Kage mencoba melawan para prajurit itu. Tapi karena kalah jumlah, ibu Kage berhasil dikalahkan dan dibunuh. Saat beberapa prajurit mencoba mengejar Kage, mereka bertemu dengan anak perempuan bernama Poise dan pengawalnya. Prajurit itu bertanya tentang keberadaan Kage. Kemudian anak tersebut menunjuk ke arah hutan. Tapi ternyata Kage berada di dalam boneka anak itu. Ketika ia melihat ibunya yang telah dibantai, Kage terkejut dan langsung menangis. Karena hal itu, sang anak juga ikut menangis untuk menghilangkan jejak. Akhirnya para prajurit pergi ke arah hutan. Setelah itu, Kage disuruh pergi ke arah kerajaan lain oleh pengawal dari anak tersebut. Dan akhirnya Kage berhasil sampai di salah satu kerajaan. Karena rasa lapar dan tidak punya uang sepeser pun, Kage mencoba menawarkan mainan hadiah ulang tahun dari ibunya untuk ditukar dengan apel. Tapi si pedagang menolaknya. Karena rasa lapar yang tak tertahan, Kage nekat mencuri apel tersebut. Tapi malah ketahuan dan berakhir diajar dan dibuang di sebuah gang. Kemudian ia bertemu dengan pria aneh yang beri tulang ikan, dan diajaknya ke rumah pria itu untuk melakukan pekerjaan rumah. Pria itu kemudian menyuruh Kage mencari uang dengan cara merampok emas. Setiap hari Kage melakukan hal itu. Sampai suatu hari, para prajurit mendatangi kediaman Kage dan mencoba menangkapnya. Dan ternyata yang melaporkannya adalah pria tersebut. Kage yang berhasil lolos mencoba kembali ke rumah pria itu. Tapi pria tersebut sudah membuang Kage. Kage di sini masih saja mengikuti pria tersebut. Sampai di salah satu bar, pria itu terlibat perkelahian dan tertusuk sebuah pisau. Kage melihat hal tersebut dan mencoba mendekatinya, tapi pria tersebut sudah tewas meregang nyawa. Akhirnya Kage pergi meninggalkan kerajaan tersebut. Bertahun-tahun Kage hidup dengan berkelana dan merampok. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Pangeran Boji. Kemudian scan kembali lagi memperlihatkan Pangeran Boji yang sedang melawan Pangeran Daida. Meskipun di sini Boji berhasil menghindar dan melancarkan beberapa serangan, tapi gaya bertarungnya termasuk licik. Akhirnya Boji diberi peringatan oleh Domas menggunakan bahasa isyarat. Setelah peringatan itu, gaya bertarung Boji berubah. Ia mencoba menghadapinya langsung dan tidak menghindari serangan itu. Tapi karena terlalu lemah, ia akhirnya diajar habis-habisan oleh Pangeran Daida. Kage yang melihat hal itu mengingat masa lalunya dan ingin menghentikannya. Tapi tiba-tiba sebuah tombak meluncur dan menghentikan duel tersebut. Tombak tersebut dilempar seorang pria bernama Apis dari atas gedung. Pangeran Daida akhirnya dinyatakan menang. Kemudian ia bertanya ke Bebin apa yang dikatakan Domas ke Boji. Dia bilang, itu bukanlah gaya bertarung raja. Kau harus menghadapinya langsung. Setelah itu, Daida kembali ke kamarnya dan disambut oleh sebuah cermin yang dapat bicara. Kemudian scan menunjukkan Boji yang sedang dibalut perban di seluruh tubuhnya, dan yang ditemani oleh Domas. Di pikiran Domas, Boji merupakan anak yang malang karena diberi tubuh yang lemah. Setelah itu, ia meninggalkan Boji. Ternyata Kage sudah berada di situ dan mencurigai Domas sebagai orang yang tidak dapat dipercaya berdasar pengalamannya. Akhirnya Boji terbangun. Karena mengingat perkataan yang menyatakan gaya bertarungnya kotor, Boji mencoba meraih pedang yang ada di situ. Sekuat tenaga, ia mencoba mengangkat pedang tersebut, tapi tidak berhasil karena tubuhnya terlalu lemah. Kage muncul dan mencoba menghibur Boji. Di sini Kage juga membuat pernyataan kalau mulai sekarang
ia akan berada di pihak Boji apapun yang terjadi. Mendengar hal itu membuat Boji menangis haru. Boji kembali terbaring di ranjang. Saat Kage ingin meninggalkannya, tiba-tiba datang seorang yang mencoba berbuat sesuatu ke Boji. Dan ternyata orang tersebut mencoba menyembuhkan Boji. Seketika bengkak-bengkak yang ada di tubuhnya menghilang. Akhirnya Kage meninggalkan mereka berdua, tapi saat sudah di luar, ia bertemu lagi dengan Bebin. Keesokannya Raja Boji dinyatakan meninggal. Beliau meninggalkan sebuah surat wasiat, di mana penerus tahta berikutnya adalah Pangeran Boji. Tiba-tiba sebuah kepulan asap hitam keluar dari tubuh raja dan memunculkan makhluk yang menyerupai iblis. Makhluk itu menunjuk ke arah Pangeran Boji dan tertawa, entah apa alasannya. Kemudian Skem menunjukkan Pangeran Deida yang menemui cermin sihir. Deida marah karena kakaknya yang menjadi raja, tapi cermin itu menyangkalnya dan bilang kalau Pangeran Deida lah yang akan menjadi raja selanjutnya. Hari penempatan raja pun diadakan. Di sini yang seharusnya menjadi raja sesuai wasiat adalah Pangeran Boji. Tapi ternyata malah Pangeran Deida yang dinobatkan menjadi raja. Hal itu pun membuat Pangeran Boji terkejut. Ternyata semua itu sudah diatur oleh Ratu Wiling. Dalam sebuah pertemuan, Ratu Wiling menggugat putusan raja. Karena menurutnya Boji tidak pantas menjadi raja. Semua orang di situ pun terkejut. Ratu menyuruh orang di situ untuk tunjuk tangan bagi siapa yang mendukung Pangeran Boji. Dan ternyata hanya dua orang, yaitu Apias dan Sando. Karena rasa kecewanya, Pangeran Boji berlari keluar dari istana. Kemudian Sken memperlihatkan Kage yang sedang dipenjara. Ia mencoba melepaskan diri dari situ dengan cara memotong bagian tubuhnya. Setelah berhasil lolos, sayangnya Bebin sudah ada di situ dan menghadangnya. Dia bertanya kepada Kage siapa majikannya dan siapa orang yang ingin dibunuh Kage. Kage menjawab kalau ia hanya ingin membantu Pangeran Boji. Kembali lagi ke Pangeran Boji. Ia didatangi oleh Bebin yang ingin memberitahu kalau Kage pergi berpetualang dan tidak akan bertemu dengan Pangeran Boji lagi, yang membuat Boji sangat terkejut. Tapi di sini Pangeran Boji tidak mempercayai Bebin begitu saja, karena dia ingat perkataan Kage yang akan selalu di pihaknya. Ia pun pergi mencarinya. Kesana kemari Pangeran Boji mencari keberadaan Kage, dan sampai akhirnya ia masuk ke dalam sebuah gua yang terdapat ular besar berkepala 3, yang sepertinya ular itu pernah bertemu dengan Pangeran Boji. Ular itu juga merupakan anak buah si Bebin. Pangeran Boji bertanya tentang keberadaan Kage, tapi ular itu tidak ingin memberitahukannya, dan hanya mengatakan kalau Kage baik-baik saja. Ular itu juga bilang ke Pangeran Boji untuk tidak perlu khawatir, karena masih banyak orang yang mendukungnya. Sang raja baru Deida memanggil Bebin. Raja Deida di sini ingin menjadi nomor 1 di peringkat para raja dan akan menyingkirkan semua ancaman. Karena hal itu, Raja Deida menyuruh Bebin untuk menyingkirkan Apias dan Sandu karena tidak memilihnya. Bebin berpikir itu bukanlah ide dari raja dan mengira cermin sihirlah yang merencanakannya. Kemudian Bebin mendatangi Apias dan langsung menyerangnya. Tapi di sini Apias berhasil menusuk Bebin di bagian dada. Hal itu membuat Bebin tergeletak. Saat Apias pergi meninggalkannya, tubuh Bebin terhisap ke dalam tanah. Di dalam istana, Ratu Wiling terkejut karena Raja Deida memecat Apias dan Sando. Menurutnya mereka hanya akan menjadi tombak raja. Di sini Raja Deida juga ingin memindahkan kakaknya Pangeran Boji, tapi ditentang oleh Ratu Wiling. Karena menurutnya Pangeran Boji masih memiliki mental anak-anak dan masih harus dibimbingnya. Menurut Raja Deida, Pangeran Boji akan merasa sengsara akan hal ini. Sken memperlihatkan Pangeran Boji yang sedang merenung dan memikirkan banyak hal. Kemudian ia pergi meninggalkan kamarnya menuju kamar sang ratu. Pangeran Boji berkata ke ratu kalau ia ingin pergi berpetualang, tapi ditentang habis-habisan oleh sang ratu. Karena menurutnya Pangeran Boji hanya akan mempermalukan dirinya karena tuli dan tak berdaya. Ratu menyuruhnya untuk diam saja di istana. Meskipun begitu, Pangeran Boji tetap ingin pergi berpetualang. Saat ingin keluar kamar, ternyata sudah ada 2 penjaga yang disuruh Ratu Wiling. Pangeran Boji pun mencoba keluar melalui jendela, menggunakan kain yang diikat. Tapi sang ratu melihatnya dan menyuruh Dorsey untuk menariknya. Karena Pangeran Boji memberontak, salah satu ikatan terlepas, yang membuatnya terjatuh. Hal itu membuat Ratu Refleks ikut terjun dan langsung dipegangi oleh Dorsey.
Karena keberuntungannya, Boji masih bisa selamat. Sang ratu pun pergi ke bawah untuk melihat keadaan Pangeran Boji. Dan seketika itu, tubuh Ratu Iling mengeluarkan cahaya hijau dan mencoba menyembuhkan Pangeran Boji. Ternyata Ratu jugalah yang menyembuhkan Boji yang sedang terluka dulu. Setelah itu, Ratu pingsan karena kelelahan. Di kamar sang ratu, Ratu Iling mengenang masa lalunya, di mana saat ia pertama kali bertemu Pangeran Boji. Ratu Iling yang ingin dekat dengan Pangeran Boji pun melakukan segala cara. Suatu ketika, ada ular berkepala 3 yang terluka sangat parah, yang menggigit baju pangeran. Melihat hal itu, Ratu Iling pun menendang ular itu. Tapi ternyata Boji menangisinya. Karena hal itu, Ratu Iling menyembuhkannya. Seiring berjalannya waktu, sang ratu mulai dekat dengan Pangeran Boji. Sampai saat Pangeran Daida lahir, sang ratu menjadi sedikit berbeda sifatnya. Memikirkan hal itu, akhirnya sang ratu mengizinkan Pangeran Boji pergi berpetualang. Dengan syarat harus ditemani Domas dan salah satu prajurit bernama Hoguro. Ratu Iling menyuruhnya pergi ke kediaman keluarganya. Mendengar hal itu, Pangeran Boji menundukkan wajahnya. Saat sang ratu mencoba mendekatinya, Pangeran Boji tiba-tiba mencium pipi Ratu Iling. Akhirnya dimulailah petualangan Pangeran Boji. Saat sang ratu hendak kembali, ia tiba-tiba merasakan firasat buruk kalau ia tidak akan bisa bertemu lagi dengan Boji dan juga Daida.